Anda kembali menyaksikan MNC News Now, pemirsa ekonomi Indonesia akan terus membaik pasca pandemi di tahun 2022 dengan banyaknya investasi asing. Partai Perindo optimis Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi investor asing menanamkan modalnya. Indonesia terus berupaya memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi dengan menggelontorkan berbagai program. Upaya pemerintah ini akan memberi dampak positif terhadap masuknya investasi asing. Terlebih Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo optimis tahun 2022 ini, investor asing akan kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Ini juga merupakan daya tarik daripada investor asing. Ya. Nah, tentu dalam Undang-Undang Omnibus Law ini ada hal-hal yang ditentukan adalah perusahaan dan ada juga yang ditentukan sama-sama menguntungkan sebenarnya. Win-win solution lah ya. Nah, kebetulan dalam Undang-Undang Omnibus Law ini kan dia memperjelas dan mempertegas undang-undang sendiri dibanding undang-undang sebelumnya. Masuknya investasi asing ke Indonesia akan membuka lapangan kerja lebih luas dan tentunya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, iNews melaporkan. Bermain sepak bola menggunakan seragam jersey mungkin sudah biasa pemirsa. Nah, di Magelang, Jawa Tengah digelar pertandingan sepak bola yang seluruh atributnya menggunakan bahan dari pohon pisang. Mulai dari bola, kemudian aksesoris baju, hingga gawangnya. Wah, penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekilas, para pemain sepak bola di Liga Pisang yang digelar di Desa Ringin Putih, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ini tak jauh berbeda dari pemain sepak bola pada umumnya. Namun, ada yang menarik dan unik nih. Baju dari setiap tim dan wasit menggunakan aksesoris dari tanaman pohon pisang loh. Tak hanya itu, bolanya pun terbuat dari kulit pisang. Bahkan gawang dan jalannya dari pohon pisang. Sementara bendera hakim gadisnya dari daun pisang yang dikeringkan. Meski sedikit kesulitan, namun tak menyurutkan semangat dan antusias mereka untuk memasukkan bola dalam gawang. Ya, Liga Pisang ini merupakan permainan tradisional zaman dahulu yang dihidupkan kembali oleh Eksotika Desa bekerja sama dengan masyarakat adat dan pemerintahan setempat. Festival Liga Pisang ini sebagai wujud nyata pemberdayaan masyarakat melalui generasi muda main bola bersama sehingga sportivitas dari anak-anak di sini terwujud rasa cinta terhadap permainan anak-anak dan olahraga tradisional bisa terwujud bersama. Bedanya apa? Lebih ke banyak teman yang aku kenal bisa tanding bersama, bisa sportivitas dengan yang lain-lainnya. Diharapkan dengan kembalinya Liga Pisang ini dapat melestarikan permainan tradisional dan tentunya menjadikan tontonan wisata di sekitar kawasan wisata Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi dari dunia hiburan, pemirsa. Film satir sosial Triangle of Sadness meraih penghargaan tertinggi Palme d'Or di Festival Film Cannes ke-75 pada hari Sabtu. Sedangkan aktor Korea Song Kang-ho dinobatkan sebagai aktor terbaik dalam film Broker. Gelaran Festival Film Cannes ke-75 berakhir pada hari Sabtu dengan terpilihnya film-film dari aneka genre. Panggung Cannes secara berganti diisi oleh para sineas internasional yang membawa banyak tema dalam film-filmnya, terutama kisah-kisah kemanusiaan. Penghargaan tertinggi Palme d'Or untuk film terbaik jatuh pada Triangle of Sadness, karya sutradara Ruben Östlund. Dia merasa sangat senang bisa meraih penghargaan bergengsi tersebut. I feel grateful. I'm happy that the jury acknowledged the film. I mean, it's a comedy / satire, so it's a kind of film that maybe not out of tradition wins that often in Cannes. And I wanted to do a film where I feel the audience is engaged and laughing and participating,
at the same time as you have a content that is thought-provoking and that you need to discuss afterwards. So yeah, I'm really happy about that they acknowledge that kind of film. Triangle of Sadness merupakan film satir yang mengisahkan pasangan model fashion Carl diperankan Harris Dickinson dan Yaya diperankan Shelby Dean yang diundang dalam sebuah pelayaran kapal pesiar mewah. Ketika kapal pesiar itu tenggelam, mereka terdampar di pulau terpencil dengan sekelompok miliarder dan seorang perempuan petugas kebersihan. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, petugas kebersihan itu menjadi satu-satunya orang yang paham bagaimana cara memancing ikan. Film unik ini mengambil lokasi syuting di beberapa kota, mulai dari Berlin, Paris, London, New York, Los Angeles, Moskow, dan berakhir di Göteborg, Swedia. Proses syuting sempat terhenti karena COVID-19. Sutradara Östlund menyebutkan para kru film melakukan 1061 tes antigen dan PCR selama proses produksi berlangsung dan semua kru negatif corona. Sinema Asia kembali bersinar di panggung Festival Film Cannes. Bintang Korea Song Kang-ho dinobatkan sebagai aktor terbaik untuk penampilannya dalam film Broker. 몰랐죠. 이게 칸 영화제가 그게 묘미인 것 같아요. 어떤 상을 받을지도 모르고 또 사실 21편의 그 세계 최고의 영화들 속에서 선택을 받는 영화가 7편인데 그 7편에 들어가는 것도 너무 영광스럽지만 그 속에 어떤 상을 수상하고 이런 것은 정말 너무너무 정말 긴장이 되는 그런 게 또 시상식이었던 것 같아요. 뭐 한마디로 말하자면은 Broker menceritakan kisah kotak bayi yang dibuat untuk orang-orang yang tidak mampu lagi menghidupi bayi mereka. Para orang tua dapat meninggalkan bayi mereka secara anonim di kotak bayi tersebut. Broker adalah film Korea pertama yang dibuat oleh sutradara hebat asal Jepang bernama Hirokazu Koreeda. Filmnya sendiri banjir bintang Korea. Selain Song Kang-ho, ada Kang Dong-won, Lee Bae-duna, hingga Lee Ju-young. Broker dijadwalkan rilis pada bulan Juni 2022. Dan pemirsa, informasi yang baru saja kita simak tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di MNC News Now hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Sampai jumpa.